Nggak apa-apa, itu konsekuensi. Gue bisa mengerti kalau memang itu pasti akan terjadi. Dan dari awal sebelum gue mempodcast dua belah pihak pun gue tahu itu pasti akan terjadi. Ada satu, sebenarnya bukan satu, ada beberapa akun sebenarnya. Kemudian akun itu menghina anak dan istriku. Aku sih cuman memberikan balasan. Balasanku itu bahwa saya tidak bisa digoyang integritasnya walaupun kira-kiranya dengan kebencian apapun. Enggak. Aku udah nggak membuka wacana lagi di situ. Jadi hari ini mungkin statement terakhirku untuk masalah itu, aku kedepannya aku nggak mau udah nggak mau statement lagi. Ramainya, polemik Ruben Onsu dan Sarwendah ternyata tak hanya menyita perhatian publik. Denny Sumargo yang sempat membuka ruang untuk kedua pihak di podcastnya, kini justru ikut kena imbasnya. Usai menghadirkan Sarwendah dan pihak Ruben Onsu yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Minola Sebayang, pria yang akrab disapa Densu itu mendapat banyak sorotan dari warganet. Sejumlah netizen bahkan menilai obrolannya bersama Sarwendah dan Minola sebagai podcast yang cenderung menguntungkan pihak Sarwendah. Komentar pedas dan perundungan di media sosial pun tak terhindarkan. Meski begitu, Denny Sumargo sepertinya sudah siap dengan konsekuensi tersebut. Menurutnya, ketika membuka pembahasan tentang permasalahan yang tengah ramai, reaksi publik memang tak mungkin sepenuhnya dikendalikan. Densu pun mengaku, risiko pro dan kontra sebenarnya sudah terbayang sejak awal. Ia bahkan sudah memperkirakan keputusannya menghadirkan kedua pihak dalam podcast akan membuat publik terbelah dalam memberikan penilaian. Nggak apa-apa, itu konsekuensi. Gue bisa mengerti kalau memang itu pasti akan terjadi. Dan dari awal sebelum gue mempodcast dua belah pihak pun gue tahu itu pasti akan terjadi. Jadi udah tahu resiko yang bakal ditanggung ya, ketika nimbrung kasus ini ketika lu podcast ini? Udah tahu, tapi kan gue harus terus berjalan sebagaimana gue sebagai media aja. Gue tahu apapun yang gue katakan pasti ada yang nggak suka, ada yang suka. Dan itu konsekuensi yang harus gue terima. Tapi message yang gue sampaikan adalah gue coba untuk bisa sebaik mungkin untuk mengundang dua belah pihak supaya berimbang. Kalau masalah siapa yang menang, siapa yang kalah, itu kan kembali kepada jalannya masing-masing. Tapi kalau gue pribadi, gue berharap kedua belah pihak bisa menemukan kebaikan dalam masalah ini. Karena biar bagaimana, dua-duanya orang tua ya. Dan gue tidak mungkin tidak bersimpati kepada dua belah pihak lah. Karena mereka punya. Gue sebenarnya nggak terlalu mau banyak statement lah. Pokoknya statement gue cuman itu aja. Ya, gue berharap Ruben bisa segera ketemu anak-anaknya. Sarwendah juga bisa segera pulih permasalahannya bersama dengan korban. Semoga netizen juga bisa akhirnya tenang, cooling down. Yang cukup mengejutkan, di tengah ramainya polemik ini, Denny Sumargo justru memilih untuk menarik diri. Densu mengaku tak ingin lagi memberikan komentar apapun soal persoalan Ruben Onsu dan Sarwendah. Baginya, dia menjadi pilihan agar permasalahan yang sudah ramai tidak semakin melebar. Namun, keputusan untuk tutup mulut ini bukan berarti tanpa alasan. Denny mengungkap ada sejumlah akun media sosial yang mulai melontarkan komentar yang dinilainya sudah keterlaluan karena turut membawa-bawa istri dan anaknya. Berasa keluarganya sudah disinggung, Denny pun sempat membalas komentar tersebut. Sayangnya, respons yang ia berikan justru kembali menjadi perbincangan. Densu menyayangkan karena jawabannya kemudian dianggap seolah-olah dirinya menantang para netizen. Padahal, menurut Denny, ada alasan yang membuatnya memilih untuk menanggapi. Ia menegaskan, akun tersebut bukan hanya sekali memberikan komentar serupa. Sudah berulang kali akun itu disebut menyerang dan menghina anak serta istrinya. Aku udah nggak membuka wacana lagi di situ. Jadi hari ini mungkin statement terakhirku untuk masalah itu,
Aku kedepannya aku nggak mau udah nggak mau statement lagi. Karena menurut aku cukup biar orang semua cooling down. Terkait kuliah dari ini, Ada satu, sebenarnya bukan satu, ada beberapa akun sebenarnya. Kemudian akun itu menghina anak dan istriku. Aku sih cuman memberikan balasan. Balasanku itu bahwa saya tidak bisa digoyang integritasnya walaupun kira-kiranya dengan kebencian apapun. Kemudian itu di framing seolah-olah saya menantang netizen bahwa saya mau ribut lah sama netizen. Padahal itu saya bicara ke akun itu. Kemudian di framing oleh beberapa akun, tapi saya sempat nulis di situ bahwa itu saya jawab karena orang ini udah berapa kali komen dan menghina anak istri saya. Saya harus menjawabnya dengan tegas, bukan berniat untuk sombong. Jadi poinnya lebih kepada hal itu aja sih. Tapi nggak apa-apa, itu hal yang memang harus terjadi. total ranah hukum sebenarnya. Total ranah hukum dan sekolah. So far sih belum. Dan dari rangkaian polemik ini, podcast Denny Sumargo ternyata juga menjadi awal munculnya isu lain yang tak kalah menghebohkan. Sebuah dugaan soal kondisi kesehatan Ruben Onsu tiba-tiba ramai dibicarakan. Isu tersebut pun berkembang begitu cepat di media sosial hingga pihak Ruben merasa perlu turun tangan dan memberikan klarifikasi. Di tengah ramainya isu tersebut, pihak Sarwenda justru ikut terseret. Mereka sempat disebut-sebut sebagai pihak yang menyebarkan dugaan tersebut. Namun melalui kuasa hukumnya, Chris Samsiu, pihak Sarwenda dengan tegas membantah anggapan itu. Mereka menyatakan tidak pernah mengungkap atau menyebarkan apapun terkait isu penyakit menular yang kemudian ramai menjadi perbincangan publik. Kami sampaikan sekali lagi bahwa pertama tadi kami juga bukan yang membuka terkait dengan penyakit 3 huruf itu bukan dari kami, ya. Netizen sudah paham, netizen sudah pintar. Jadi bukan dari kami. Lalu terkait dengan video pertengkaran, lagi-lagi itu bukan dari kami, melainkan dari kuasa hukum RO. Kalau memang benar Ruben itu ada penyakit seperti itu, harusnya bukan hanya dia yang kena, semuanya kena. Kalau memang tenggang waktunya itu di masa-masa itu. Tapi kalau misalnya itu masih baru, kan begitu ya. Nah ini akan kami sampaikan. Bahwa isu kesehatan itu adalah isu yang memang sudah beberapa kali, bukan hanya di ruangan private antara mereka, tapi juga di ruangan tertutup lainnya itu sudah disampaikan. Kesehatan. Teman-teman media juga mungkin pernah bertanya tentang kesehatan, ya. Terus kemudian pada waktu ke KPAI juga ada masalah kesehatan. Mediasi juga bicara ada masalah kesehatan. Bahkan Densu pun kemarin kalau nggak salah dengan saya juga bicara mengenai masalah kesehatan. Yang saya jawab ya kalau masalah cek kesehatan harusnya semua dong cek kesehatan. Kenapa harus dia? Orang JUP nggak ada masalah. Karena kami sudah tahu bahwa ada omongan-omongan seperti itu. Sebenarnya Ruben kan nggak mau untuk memeriksa dirinya karena dia saya ngapain kan gitu, kalau mau percaya semua. Karena kalau kena pasti kena semua. Proses melahirkan itu pasti akan ada proses pemeriksaan semuanya, termasuk 3 huruf itu kan begitu artinya. Ya ini anaknya sehat-sehat saja. Ramainya isu dugaan penyakit menular yang menyeret nama Ruben Onsu tentu semakin menambah panas suasana di tengah proses hukum dan gugatan yang masih berjalan. Untuk semakin memperkuat bantahannya, Minola Sebayang bahkan turut menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan Ruben yang disebut berasal dari salah satu laboratorium ternama. Dengan adanya hasil pemeriksaan tersebut, pihak Ruben pun mengingatkan agar siapapun yang menyebarkan informasi terkait kondisi kesehatan kliennya tidak sembarangan membuat kesimpulan, apalagi jika kabar tersebut belum terbukti kebenarannya. Minola juga memberikan peringatan tegas jika tudingan yang dinilai merugikan Ruben terus bergulir dan berkembang menjadi fitnah, bukan tidak mungkin pihaknya akan mengambil langkah hukum. Setelah berdiskusi, akhirnya Ruben dengan inisiatif sendiri pada tanggal 25 Juli. Nah, jadi bukan karena ada masalah ini, terus kemudian kita pagi-pagi subuh-subuh itu misalnya mencoba melakukan pengecekan untuk sekedar sebagai bahan klarifikasi, ya. Jadi artinya jauh sebelum ini ada orang iseng yang mengangkatnya, ya, patut diduga hanya ingin untuk menjatuhkan Ruben, ya. Itu
kita sudah melakukan pengecekan ya di salah satu pusat laboratorium yang cukup berkredibilitas di Indonesia ini, yang cabangnya dari mana-mana. Ya, ini boleh di zoom, ini Prodia ya. Prodia ya. Oke. Ada nama pasiennya Ruben Samuel Onsu di atas. Kapan pemeriksaan itu dilakukan? Jangan-jangan nanti pemeriksaan dilakukan setelah ini menjadi besar beritanya. Tidak. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 25 Juli. Ini kan karena hari Minggu, ya, tidak buka kantor. Nanti yang teman-teman yang penasaran boleh ke kantor saya itu, lihat hard copy-nya, tidak hanya soft copy. Tapi kami juga sudah prepare gitu loh. Ada foto dan video yang menunjukkan bahwa memang proses itu ada. Dan ini boleh diklarifikasi dan di-cross-check ke prodianya. Benar nggak ada proses pemeriksaan itu? Ya, ini prosesnya. Pada waktu pengecekan itu dilakukan. Ya, ini videonya. Ya, jadi jangan juga dikatakan, kenapa lu periksa tiba-tiba? Kalau lu merasa nggak sakit, kalaupun memang misalnya tidak untuk demi kepentingan mengcounter berita ini, loh. Karena isu kesehatan itu sudah sering dibicarakan, sudah sering disampaikan di beberapa tempat kepada pihak-pihak tertentu. Nah, lalu kalau misalnya ada isu kesehatan, kita nangkapnya kemana? Ya pasti nangkapnya ke chattingan yang ada itu, yang dia sudah mencoba menggiring bahwa seolah-olah Ruben itu mengidap penyakit itu. Itu yang melandasi kami melakukan pemeriksaan. Ini sebenarnya bukti-bukti mau kami simpan. Pasti kita pengen Bukan ekspresi, mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.